Seorang wanita perfeksionis yang selalu merasa dunia tidak adil, bertemu pria sederhana yang hidup tenang tanpa ambisi besar. Ketika ia belajar mengubah cara memandang hidup, dunia mulai membuka peluang baru. Tetapi justru saat itu, ia terancam kehilangan cinta yang paling tulus. Pagi mendung. Alarm Nadia mati karena baterai habis. Ia bangun terlambat dan panik. Rambut berantakan, wajah tegang. Saat membuka jendela, suara klakson jalanan sudah bising. Hari dimulai dengan kemarahan. Nadia menganggap semesta kembali memilih menjadikannya korban dari kejadian buruk hari itu lagi. Di dapur apartemen modernnya, kopi panas tumpah ke baju kerja putih. Nadia memaki pelan. Ia mengganti pakaian sambil melihat jam terus bergerak. Napasnya pendek. Dalam pikirannya, hidup selalu menambahkan masalah kecil saat ia membutuhkan kelancaran dan ketenangan pada pagi penting itu. Nadia mengemudi cepat menuju kantor. Jalan macet total, pengendara saling serobot, hujan rintik turun. Ia memukul setir. Ponselnya berdering dari kantor. Reno menanyakan keberadaannya dengan nada sinis. Nadia merasa semua orang menunggu kegagalannya. Sejak pagi dimulai sangat kacau. Sesampainya di kantor, Nadia berlari menuju ruang rapat. Presentasi sudah dimulai tanpa dirinya. Bos menatap kecewa. Reno mengambil alih layar presentasi dengan senyum tipis. Nadia duduk terdiam, menahan malu. Ia merasa kesempatan penting kembali dicuri keadaan dan orang-orang di sekelilingnya hari ini. Setelah rapat, bos memuji hasil tim, namun memberi kredit utama kepada Reno. Nadia menelan kecewa. Ia tersenyum palsu sambil menggenggam berkas terlalu erat. Dalam benaknya, kerja keras selalu berakhir untuk keuntungan orang lain saja terus-menerus. Saat makan siang, Maya datang ke kantor membawa salad mahal. Ia mendengar keluhan Nadia, lalu tertawa ringan. Menurut Maya, dunia hanya menghargai pemenang yang agresif. Nadia harus lebih tajam, lebih dingin. Nasihat itu masuk akal, namun membuat Nadia semakin lelah batinnya hari itu. Pulang kerja, mobil Nadia mendadak mogok di gang tua pinggir kota. Lampu jalan redup. Ia kesal luar biasa. Di depannya ada toko audio tua dengan papan pudar. Dari dalam terdengar musik jazz lembut. Kontras dengan kemarahannya yang sedang memuncak malam itu. Nadia masuk ke toko. Rak penuh radio lawas, speaker kayu, kabel tergantung rapi. Seorang pria sedang membongkar mesin sambil tersenyum tenang. Itulah Rifan. Ia menatap mobil Nadia melalui jendela, lalu berkata mesin sering ikut stres bila pemiliknya stres berat sekali. Nadia menatap tajam. Ia mengira Rifan mengejek. Namun pria itu keluar membawa alat sederhana dan memperbaiki aki mobilnya cepat. Tangannya cekatan, ekspresinya santai. Nadia bingung, bagaimana orang sesederhana itu terlihat jauh lebih tenang daripada dirinya yang sukses secara materi selama ini. Sebelum pergi, Rifan menyerahkan kartu kecil bertuliskan, 3 hari, cari yang berjalan benar. Nadia hampir tertawa. Ia menganggap itu trik motivasi murahan. Namun saat mobil menyala normal, kalimat tadi tetap terngiang di kepalanya sepanjang perjalanan pulang malam itu sendiri. Di apartemen sunyi, Nadia makan sendirian. Televisi menyala tanpa ditonton. Pak Hendra datang membawa buah. Ia melihat wajah putrinya kusut meski rumah mewah. Dengan lembut ia berkata, "Rumah terang tak berarti jika penghuninya selalu merasa gelap di dalam hati." Nadia menceritakan hari buruknya. Pak Hendra mendengar tanpa memotong. Setelah selesai, ia bertanya, berapa banyak hal baik yang terjadi hari ini? Nadia terdiam lama. Ia hanya mengingat kekacauan. Pertanyaan sederhana itu membuatnya jengkel, sekaligus berpikir keras malam tersebut, diam-diam. Pagi berikutnya, Nadia mencoba tantangan Rifan karena penasaran. Ia mencatat di ponsel. Udara sejuk, satpam ramah,
lift kosong. Rasanya konyol. Namun, menulis hal baik membuat napasnya sedikit lebih ringan dibanding biasanya saat memulai hari penuh tekanan kerja rutin. Di jalan menuju kantor, kemacetan tetap ada. Tetapi Nadia memutar musik dan tidak marah. Ia sadar jalur alternatif kosong. Biasanya ia terlalu sibuk mengeluh hingga tak melihat pilihan lain. Untuk pertama kalinya, masalah terasa lebih kecil daripada sebelumnya baginya hari itu. Di kantor, email lama dari klien tiba-tiba dibalas positif. Proposal yang sempat mati dibuka kembali. Nadia terkejut. Reno mengamati dari jauh dengan wajah tak suka. Nadia mulai bertanya, apakah perubahan kecil sikap benar-benar mengubah respons dunia terhadap dirinya secara nyata? Saat jam pulang, Nadia kembali ke toko audio. Ia menuntut penjelasan. Rifan menyalakan radio berisik penuh noise. Lalu ia memutar knop frekuensi perlahan hingga suara musik jernih muncul. Menurutnya, stasiun sama, hanya penyetelannya berbeda dari posisi sebelumnya. Rifan menjelaskan manusia juga begitu. Jika pikiran disetel pada ancaman, yang terdengar hanya gangguan. Jika disetel pada peluang, sinyal baik muncul. Nadia menyangkal secara logika, tetapi contoh radio terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja olehnya malam itu. Nadia mulai sering datang setelah kerja. Ia membantu membersihkan rak dan memeriksa barang bekas. Toko kecil itu memberinya ketenangan yang tak ditemukan di kantor. Rifan jarang menggurui, hanya memberi contoh lewat cara hidupnya sehari-hari yang sederhana dan stabil. Maya heran Nadia kini pulang lebih santai. Ia mengingatkan promosi jabatan akan segera dibuka. Menurut Maya, jangan buang waktu dengan pria toko tua. Nadia tertawa menepis, tapi diam-diam merasa tersinggung oleh penilaian dangkal sahabatnya sendiri malam itu. Reno mendekati Nadia di pantry kantor. Ia pura-pura ramah dan menawarkan kerjasama proyek besar. Nadia melihat mata Reno penuh perhitungan. Dulu ia mudah terseret persaingan seperti itu. Kini ia memilih menjawab tenang dan tidak terburu-buru menerima tawaran tersebut. Suatu sore, listrik toko padam. Rifan menyalakan lilin sambil tertawa. Mereka duduk di lantai, makan gorengan hangat. Nadia bercerita masa kecilnya yang selalu dituntut juara. Rifan mendengar sungguh-sungguh. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa didengar tanpa harus membuktikan nilai dirinya. Pak Hendra melihat perubahan putrinya saat makan malam keluarga. Nadia tersenyum lebih sering dan tidak memainkan ponsel terus-menerus. Ia hanya berkata, frekuensi ruangan berubah saat satu orang berubah. Nadia tersipu, merasa ayahnya memahami sesuatu yang belum ia ucapkan. Bos kantor memanggil Nadia. Ia ditawari posisi regional manager, gaji berlipat, apartemen dinas, status tinggi. Nadia terdiam. Inilah mimpi lamanya. Namun anehnya, dadanya tidak seantusias dulu ketika membayangkan jabatan besar semacam itu datang nyata sekarang. Maya bersorak gembira mendengar kabar promosi. Ia sudah membayangkan pesta perpisahan, hidup glamor. Menurutnya, keputusan ini tak perlu dipikirkan. Ada suara kecil dalam dirinya. Bertanya mengapa kemenangan terasa seperti kehilangan sesuatu penting. Nadia menemui Rifan di rooftop toko. Angin malam lembut. Ia menceritakan tawaran kerja. Rifan mengucapkan selamat tanpa ekspresi kecewa. Lalu memberinya radio mini sebagai hadiah. Katanya, jangan sampai suara hatimu kalah oleh kebisingan tepuk tangan luar sana. Tangan mereka hampir bersentuhan saat menyerahkan radio. Nadia gugup. Ia sadar perasaannya tumbuh. Namun justru saat itu, keputusan besar menunggu. Ia pulang dengan hati terbelah antara impian lama dan ketenangan baru yang belum sepenuhnya ia pahami sendiri.
Keesokan hari, Nadia menerima promosi. Semua kantor bertepuk tangan. Rinu memaksakan senyum. Bos bangga. Nadia berdiri sebagai pemenang, tetapi matanya kosong. Ia menoleh ke jendela, merasa seperti sedang menonton orang lain menerima hidup yang dulu diinginkannya sekali. Jadwal baru langsung brutal. Meeting pagi, konferensi malam, target regional, laporan tambahan. Nadia kembali tidur larut dan mudah marah. Catatan syukur berhenti ditulis. Radio mini pemberian Rifan hanya tergeletak di meja, tanpa baterai menyala beberapa hari lamanya. Rifan mengirim pesan menanyakan kabar. Nadia membaca, namun menunda membalas. Hari demi hari berlalu. Toko audio terasa jauh, walaupun jaraknya dekat. Ia mulai berkata pada diri sendiri bahwa hubungan itu hanya distraksi dari kesuksesan yang sedang diraih sekarang. Di kantor, tim baru Nadia takut padanya. Ia perfeksionis berlebihan dan menolak ide kecil. Rino diam-diam memanfaatkan ketegangan itu. Nadia tak sadar, ia kembali memancarkan tekanan seperti dulu kepada semua orang. Sistem presentasi error, tim tak kompak, Nadia kehilangan fokus. Rino menyalahkan koordinasi buruknya di depan bos. Setelah rapat, Nadia gemetar menahan marah dan malu. Dunia terasa kembali memusuhinya tanpa ampun lagi. Malam itu, Nadia datang ke toko audio untuk mencari tenang. Pintu tertutup, lampu mati. Tetangga mengatakan Rifan sedang bersiap pindah kota, menjaga ibunya yang sakit. Nadia terdiam. Kehilangan terasa nyata, justru saat ia baru ingin kembali. Nadia menelepon berkali-kali tanpa jawaban. Ia menatap radio mini di tangan. Suara statis muncul karena baterai lemah. Air matanya jatuh perlahan. Ia sadar telah mengabaikan satu tempat yang selalu menerimanya tanpa syarat sejak awal pertemuan mereka. Di rumah ayahnya, Nadia menangis. Pak Hendra tidak menasehati panjang. Ia menaruh senter ke depan cermin. Cahaya memantul sesuai arah sumber. Katanya, bayangan berubah ketika sumber berubah, bukan ketika dinding disalahkan terus-menerus oleh manusia. Kalimat ayahnya menembus pertahanan Nadia. Ia menyadari, saat damai, hidup terasa terbuka. Saat takut kehilangan status, semuanya kembali bising. Bukan dunia yang berubah drastis, melainkan cara dirinya memandang dan memperlakukan hidup setiap hari. Pagi berikutnya, Nadia datang ke kantor dengan tenang. Ia meminta maaf kepada tim atas sikap kerasnya. Semua terkejut. Beberapa orang melunak. Reno menatap curiga. Untuk pertama kalinya, Nadia memimpin bukan dari rasa takut, melainkan kejelasan dan tanggung jawab. Ia menemui bos dan menolak relokasi Singapura. Bos menganggap keputusan itu gila. Nadia menjelaskan, ia ingin membangun divisi lokal dengan budaya sehat. Bos ragu, namun melihat ketegasan baru di matanya yang tidak pernah muncul sebelumnya. Maya marah besar. Menurutnya, Nadia menyia-nyiakan mimpi jutaan orang. Nadia hanya tersenyum dan berkata, mungkin itu mimpi lama, bukan mimpinya sekarang. Maya terdiam. Pertama kali tak punya jawaban cepat untuk sahabatnya sendiri hari itu. Nadia mencari alamat baru Rifan dan mengetahui ia akan berangkat sore menggunakan kereta antar kota. Ia berlari keluar kantor, meninggalkan sepatu hak tinggi di mobil dan memakai sneakers cadangan. Kota terasa berbeda ketika tujuan hatinya jelas. Di stasiun ramai, Nadia menembus kerumunan penumpang. Pengumuman keberangkatan bergema. Ia mencari wajah Rifan di antara banyak orang. Napasnya terengah. Untuk pertama kali dalam hidup, ia mengejar seseorang bukan demi status atau keuntungan pribadi semata. Rifan berdiri di dekat gerbong, membawa koper sederhana. Saat melihat Nadia datang berkeringat, ia terkejut. Nadia tak sempat menyusun kalimat indah. Ia hanya berkata jangan pergi sebelum mendengar satu hal penting dari dirinya sekarang. Dengan suara bergetar, Nadia mengaku,
selama ini mengejar puncak kosong. Ia merasa hidup mulai jernih saat bersama Rifan, namun takut mengakuinya. Rifan diam lama, lalu tersenyum hangat, seperti pertama kali mereka bertemu di toko tua dahulu. Rifan menjelaskan, ia tetap harus pergi sementara demi ibunya. Nadia mengangguk, kali ini tanpa drama kehilangan. Ia berkata ia tidak datang untuk menahan, tetapi untuk jujur. Cinta bukan penjara. Kalimat itu membuat Rifan semakin kagum padanya. Sebelum kereta berangkat, Rifan memberikan baterai baru untuk radio mini. Nadia tertawa sambil menangis. Ia memasangnya. Musik jernih langsung terdengar. Simbol sederhana itu menandai bahwa penyetelan ulang dirinya kini benar-benar dimulai dari dalam hati sendiri. Beberapa bulan berlalu. Nadia memimpin divisi baru dengan suasana sehat. Jam kerja manusiawi, ide tim didengar, hasil meningkat. Bos akhirnya mengakui pendekatannya berhasil. Rino dipindahkan ke departemen lain setelah beberapa intrik terbongkar di internal perusahaan. Maya datang ke kantor Nadia dan melihat tim tertawa sambil produktif. Ia heran, Nadia tak lagi terlihat tegang meski tanggung jawab besar. Maya mulai bertanya, apakah definisi sukses yang ia pegang selama ini terlalu sempit dan dangkal? Suatu sore, Nadia menerima pesan bahwa Rifan kembali. Ia menuju toko audio lama. Tempat itu berubah menjadi kafe musik kecil dengan rak radio sebagai dekorasi. Anak-anak muda belajar memperbaiki speaker sambil bercanda riang bersama Rifan di sana. Nadia masuk perlahan. Rifan menatapnya seolah tak ada waktu terlewat. Mereka berbicara singkat, lalu tertawa panjang. Tak perlu drama besar. Dua orang yang sudah menemukan frekuensi dirinya kini bertemu lagi dalam keadaan lebih utuh dan siap bersama. Nadia dan Rifan duduk di rooftop toko memandang lampu kota. Radio mini memutar lagu hangat. Nadia berkata, dunia dulu terasa memusuhi dirinya. Kini ia paham, dunia hanya memantulkan isi hati. Mereka bergandengan tangan dalam tenang sempurna.